Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami ucapkan selamat kepada siswa-siswi yang kini telah memasuki SMA, MA maupun SMK. Selamat kalian telah menempuh jenjang SMP dan kini kalian menjadi siswa SMA atau MA atau SMK. Kemudian dalam video ini kita akan belajar PPKN untuk materi bab 1 mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Di mana subbab yang pertama kita akan membahas sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Ini adalah video pertama yang akan membahas materi bab 1. Baik, kita lihat kompetensi dasar terlebih dahulu. KD ada 4. Untuk yang pertama ini adalah sikap spiritual, yang kedua sikap sosial, yang ketiga adalah kompetensi pengetahuan, dan yang keempat ini merupakan kompetensi keterampilan. Silahkan bisa dibaca sendiri. Dari KD ini harapannya setelah melalui pembelajaran kita kali ini, diharapkan kalian dapat mencapai keempat kompetensi ini. Untuk kompetensi pengetahuan diharapkan kalian bisa menganalisis sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Itulah tadi KD dan indikator pencapaian kompetensi untuk video kali ini. Kita langsung saja ke materi. Yang pertama, macam-macam kekuasaan negara. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Nah, ada dua pendapat. Yang pertama, menurut John Locke, kekuasaan negara itu dibagi menjadi 3 macam, yakni kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Kemudian yang ketiga adalah kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Ini kekuasaan negara menurut John Locke. Yang kedua, menurut Montesquieu berpendapat mengenai kekuasaan negara ada 3. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah. Teori Montesquieu ini dinamakan dengan trias politika. Itulah 2 pendapat ahli mengenai kekuasaan negara. Selanjutnya, bagaimana dengan konsep pembagian kekuasaan di negara kita Indonesia? Apa sebenarnya konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan itu? Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Contoh negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat.
Itulah konsep pemisahan kekuasaan, di mana lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatifnya merupakan lembaga yang terpisah antara satu dengan yang lainnya. Kemudian lembaga-lembaga itu tidak memerlukan koordinasi dan kerjasama. Kemudian pembagian kekuasaan apa bedanya? Berbeda dengan mekanisme pemisahan kekuasaan, di dalam mekanisme pembagian kekuasaan, kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Mekanisme pembagian ini banyak sekali dilakukan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Itulah yang paling utama perbedaan antara pemisahan kekuasaan dengan pembagian kekuasaan, di mana kalau pemisahan kekuasaan, lembaga-lembaga negaranya tidak memerlukan koordinasi atau kerjasama di antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pembagian kekuasaan tadi dimungkinkan adanya kerjasama atau koordinasi di antara lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Indonesia menganut pembagian kekuasaan. Nah, kemudian selanjutnya penerapannya bagaimana? Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Mari kita lihat terlebih dahulu pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Jadi, pembagian kekuasaan secara horizontal dipraktekkan di pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah. Nah, pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Jadi, karena dari kata horizontal, maka ini artinya lembaga-lembaga yang derajatnya sama. Tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih bawah atau lebih rendah. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di mana ada 6 pembagian kekuasaan di pemerintahan pusat. Ini ya, ada 6 pembagian kekuasaan di pemerintahan pusat. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, pembagian kekuasaan dibagi menjadi kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh MPR sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 UUD 1945. Kemudian pembagian yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ketiga adalah kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh DPR sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 UUD 1945. Kemudian yang keempat, kekuasaan yudikatif disebut sebagai kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar
1945. Selanjutnya nomor 5 adalah kekuasaan eksaminatif atau inspektif, adalah kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh BPK sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23E ayat 1 UUD 1945. Dan yang terakhir adalah kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23D UUD 1945. Itulah tadi 6 pembagian kekuasaan di Indonesia. Setelah terjadi perubahan Undang-Undang Dasar, maka juga terjadi perubahan pembagian kekuasaan. Ini adalah pembagian kekuasaan di tingkat pemerintahan pusat. Kita lihat pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan daerah. Nah, pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkatan pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat. Ingat ya, karena tadi adalah horizontal, maka ini merupakan pembagian lembaga daerah yang sederajat. Tidak ada yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah. Yaitu antara pemerintah daerah, dalam hal ini adalah kepala daerah atau wakil kepala daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Di tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah provinsi, gubernur atau wakil gubernur, dan DPRD provinsi. Sedangkan pada tingkat kabupaten atau kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah kabupaten atau kota, yaitu bupati atau wakil bupati, atau wali kota atau wakilnya, dan DPRD kabupaten atau kota. Itulah pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkat pemerintahan daerah. Nah, selain secara horizontal, pembagian kekuasaan di Indonesia juga dilakukan secara vertikal. Nah, bedanya pembagian kekuasaan secara vertikal ini merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, yaitu pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota. Jadi, Indonesia tentu menganut otonomi daerah, di mana pemerintah pusat itu memberikan kewenangannya kepada pemerintahan daerah, yaitu provinsi dan atau kabupaten atau kota. Nah, pembagian kekuasaan ini muncul sebagai konsekuensi dari hal itu, yaitu asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dengan asas ini, pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Jadi selain 6 kewenangan ini, pengaturan-pengaturan daerah itu diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah masing-masing. Jadi yang punya kewenangan penuh adalah pemerintah masing-masing daerah itu. Itulah namanya pembagian kekuasaan secara vertikal. Itulah tadi praktek pembagian kekuasaan di Indonesia. Silahkan jika ada pertanyaan bisa dicantumkan dan dibahas dalam diskusi grup kelas. Apabila ada pertanyaan silahkan dibuat diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.